Halo semuanya, kembali lagi di Bukroh Gadget. Kali ini kita kedatangan 3 earbud dari sebuah brand legend yaitu Venture Electronic. Bagi teman-teman pencinta earbud mungkin sudah mendengar bahkan sudah pernah memiliki salah satu produk dari Venture Electronic ini. Tapi bagi para user IM mungkin banyak yang tidak tahu seberapa legend brand Venture Electronic ini, termasuk saya. Dari semua varian produk yang mereka punya, earbud ini mereka memiliki jumlah yang paling banyak. Jika kita merujuk ke website, kurang lebih ada 21 seri earbud yang telah mereka rilis. Sementara IM hanya ada 4 seri, headphone ada 2 seri, dongle ada 3 seri, dan beberapa kabel serta DEC M. Di sini kita bisa menilai bahwa Venture Electronic mempunyai spesialisasi di earbud. Dan kali ini kita akan membahas 3 earbud mereka yaitu SMG, Asura 3.0 FE, dan juga Z. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Audio Geek of Audiophile Brotherhood yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview beberapa earbud ini. Venture dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah brand yang berkomitmen untuk menghadirkan produk yang memiliki kualitas suara yang bagus dibandingkan menghadirkan produk yang hanya cantik secara estetika. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka tidak membuat headphone untuk kepentingan fashion. Hal ini mereka lakukan untuk mengoptimalkan sisi penting dari sebuah produk audio, yaitu kualitas suaranya itu sendiri. Sehingga produk audio yang mereka buat bagus, namun tidak selalu harus ditebus dengan harga yang mahal. Oke, kita bahas di bagian yang pertama, yaitu mengenai packaging, aksesoris, dan build quality. Packaging mereka sangat mencerminkan visi mereka. Sangat ringkas, namun mempunyai build quality yang sangat solid. Kesan solid itu mungkin tidak dapat dirasakan hanya dengan melihat melalui video seperti ini ya. Tapi saya jamin kalau seandainya teman-teman memegang sendiri Venture Electronic yang SMG, Asura maupun Zen ini secara langsung pasti akan mempunyai penilaian yang sama bahwasanya build quality mereka itu luar biasa. Dan setiap kali pembelian earbud dari seri yang paling murah sampai yang paling mahal, kita akan mendapatkan ini kotak case ini seperti ini, yang nggak terlalu besar ya, dan juga kokoh ya, jadi agak keras seperti ini. Jadi bisa untuk melindungi earbud yang ada di dalamnya. Kita langsung buka aja untuk melihat sebesar apa kotaknya. Kotaknya seperti ini, sebesar ini. Di sini ada untuk tempat earbudnya, kemudian di sini ada untuk foamnya. Ya. Kita buka semuanya aja. Ya, jadi ini 3 earbud yang akan kita bahas. Oke, kita bahas di build quality dari housing earbud ini. Kita bahas yang tengah dulu, yang warnanya beda sendiri ya. Ini merupakan seri earbud dari Venture Electronic yang versi yang SMG. Jadi SMG ya. Warnanya emas, sangat mencolok, dan pemilihan warna seperti ini tidak akan cocok untuk semua orang. Untuk ukurannya ini medium, jadi nggak terlalu besar juga. Mempunyai lingkar housing, jadi lingkar sininya yang masuk ke telinga kita itu sekitar 16,4 mm. Dan saya sendiri ketika mencoba tidak ada masalah fitting sama sekali, jadi nyaman-nyaman aja gitu. Untuk build quality earbudnya ini sangat kokoh. Dan menurut saya, sampai sekarang ini earbud paling kokoh yang pernah saya coba. Bentuknya mungkin biasa saja ya, jadi bentuknya kan gini-gini aja ya. Jadi builder lokal juga ada yang membuat earbud bentuknya seperti ini juga ada gitu ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan earbud-earbud yang pernah saya coba, semisal Avul Polar Night, atau mungkin kita bandingkan dengan salah satu yang di sini, yang ini, yang Zen ya, atau kita bandingkan dengan earbud lokal seperti Lime Audio, yang Bima yang kemarin sudah saya review, kemudian 69 Audio dari Suara, Venture Electronic SMG ini memiliki build quality yang paling bagus. Jadi jauh lebih baik tuh tingkatannya. Dan ini bisa dirasakan dari bobotnya. Jadi bobotnya ini lumayan agak berat ya untuk ukuran earbud sekecil ini. Saya sendiri agak ragu. Bahkan saya pertama kali nyoba earbud ini, saya agak ragu apakah housingnya ini dibuat dari plastik atau metal. Karena beratnya itu kayak bukan dari plastik gitu. Jadi kalau saya banding-bandingkan dengan earbud yang sebelumnya itu ya ringan-ringan aja, karena kan kecil juga. Tapi ini agak berat gitu loh. Itu untuk
SMG. Kemudian kita bahas yang kedua adalah yang Asura. Yang Asura yang ini. Nah, untuk yang Asura ini bentuknya, kemudian untuk housingnya, kita bahas housingnya dulu. Jadi dari bentuknya, ukurannya juga, kemudian dari housingnya ini mirip banget dengan yang versi yang SMG yang ini. Mirip banget, kan? Mirip banget ya. Bedanya satu, ini bedanya hanya di warna. Ini kalau kena, ini faktor kena cahaya ya, tapi aslinya ini lebih kayak ke silver gitu ya. Bukan yang hitam. Ini kelihatannya hitam ya, tapi aslinya agak kesilveran metalik-metalik gitu. Ini juga ukurannya sama, 16,4 mm, kemudian menampung dynamic driver berukuran 14,4 mm. Selain bentuknya sama, kemudian beratnya sama, nyamannya juga sama, dan kokohnya juga sama, hanya berbeda warna aja. Pada website terdapat informasi bahwa bahan housing dari Asura ini yang Asura ya, 3.0 FE, itu terbuat dari metal. Dan saya yakin bahwasanya housing SMG yang ini juga terbuat dari metal juga. Memang di informasi produk di website Venture Electronics ini tidak terisi lengkap. Jadi ada produk yang ada informasi lengkapnya. Misal Asura ini lengkap banget. Dia bahan ininya dijelaskan dari apa, kemudian kabelnya juga dijelaskan nama kabelnya apa. Tapi kalau produk lain itu enggak gitu. Dan saya yakin antara ini dengan yang ini itu satu bahan metal, satu bahan, jadi sama-sama metal gitu. Jadi ini perlu peningkatan untuk Venture Electronics. Saya kasih saran bahwasanya untuk websitenya itu untuk setiap produk itu dikasih informasi yang lengkap gitu. Jadi jangan satu produk dikasih informasi lengkap, satunya enggak. Jadinya kan bingung juga gitu. Kemudian terakhir yang kita bahas, yang yang terakhir yang belum kita bahas itu yang Zen. Nah yang Zen ini agak berbeda dibandingkan earbud yang lainnya, yang di antara tiga ini. Ini terbuat dari plastik, bahannya juga beda ya. Ini lebih ringan, tapi ini terbuat plastik transparan, nggak sekokoh dengan earbud lainnya. Jadi dua earbud lainnya tadi itu lebih kokoh, tapi ini untuk ukuran plastik ini juga termasuk kokoh. Bahkan kalau untuk dibandingkan dengan earbud lain yang plastik juga, ini juga termasuk sudah kokoh. Cuma memang tidak sekokoh yang dua yang ini. Yang dua ini memang kokoh banget gitu. Dan meskipun dia lebih ringan, tapi untuk diameter ininya, diameter housingnya ini yang masuk ke telinga, itu lebih besar. Ini 16,8 mm dan menampung driver dengan ukuran 15,4 mm. Untuk saya sendiri ini juga nggak ada masalah fitting gitu. Jadi masih aman banget. Oke, yang kita bahas selanjutnya itu di bagian build quality dari kabelnya. Jadi semua kabel dari earbud ini itu terdiri hanya dari 2 bright, tapi terasa sangat solid, terasa tebal, lentur, dan nyaman dipakai. Splitter dan jacknya juga menampakkan kesan mewah dan elegan. Mungkin yang agak aneh itu di bagian splitternya aja ya. Jadi kayak semacam selang plastik ya. Kita coba cek. Jadi kalau kita kelihatan di antara tiga ini, yang ini beda sendiri, maka yang ini memang mirip. Keduanya sama ya. Ini memakai kabel namanya kabel Vita. Jadi kabel Vita itu salah satu seri kabel yang diproduksi oleh Venture Electronics. Nah, ini sama seperti ini. Kita bahas yang ini aja ya. Ini karena kabelnya sama, kita bahas salah satu aja. Jadi kabelnya ini kayaknya sih copper ya. Jadi ini copper. Nah, cuma ini 2 braid aja, cuma satu braidnya tuh kayak kokoh gitu. Jadi kalau dipegang tuh kayak solid banget, bukan yang kayak bahan kabel yang murah gitu, enggak. Jadi ini build quality-nya oke banget lah kabelnya. Kemudian di sini untuk splitternya ini juga lumayan mewah. Ini kalau sebenarnya ini berwarna chrome gitu. Cuma ini agak finishingnya mengkilat. Tapi karena mengkilatnya jadi fingerprint magnet dan memantulkan cahaya. Di sini ada tulisan Venture Electronics, yang ini juga sama. Nah, cuma yang untuk splitternya itu kayak selang gini doang gitu. Agak aneh sih sebenarnya. Karena yang lainnya itu udah bagus banget gitu. Kemudian di bagian bawahnya, ini kan yang mengarah ke earbudnya, kabelnya. Kemudian bagian bawahnya ini yang mengarah ke jack ini disatukan dengan sleeve kain. Ini jadi makin kokoh gitu, jadi bagus juga. Kemudian untuk jacknya seperti ini, ya, selnya juga
chrome juga, sama-sama mengkilat juga, dan fingerprint magnet. Ini kelihatan kokoh banget gitu untuk jacknya. Untuk jacknya ini ada pilihan ya, ada yang 4,4, ada yang 3,5 juga ada. Jadi bisa milih ketika pembelian. Ini untuk kabelnya, untuk build quality dari kabel yang antara yang Asura dan juga Zen, kabel Vita ini build quality-nya udah oke banget, udah mantep lah gitu. Jadi kerasa premiumnya kabelnya. Kalau kita bahas yang satunya lagi, itu tipe kabel yang ini, yang SMG. Untuk yang SMG ini saya nggak tahu ya nama kabelnya apa, tapi ini kayaknya sama-sama copper juga, terbuat dari bahan copper. Dan ini kalau saya pegang, ini terasa lebih tebal, ya, lebih tebal, dan kayaknya di dalamnya itu lebih banyak lagi kabel yang di dalamnya ini. Kalau yang ini nggak pakai sleeve hitam kain itu di bawahnya enggak. Padahal kalau saya dikasih sleeve hitam akan lebih bagus ya. Jadi kain lebih keren gitu. Tapi menariknya ini, nah ini finishing dari splitter, kemudian jacknya ini terbuat dari finishingnya lebih ke matte, jadi nggak fingerprint magnet. Di sini ada tulisan Venture Electronic, di sini ada tulisan Venture, dan di sini ada ornamen emas, jadi semakin mewah ya. Ini di antara tiga earbud ini yang paling mahal. Ini harganya di 198 USD atau sekitar ya 3.200.000-an ya. Kalau yang duanya ini satu harga, yang ini yang Zen dan juga yang ini yang Asura, ini harganya di 148 US dollar gitu. Jadi untuk kabelnya nggak ada keluaran sama sekali, hanya minor-minor aja. Kemudian kita dapat foam. Nah, untuk foamnya ini kita dapat banyak banget ya. Ini juga Expect Light. Ini kalau mau beli foamnya aja bisa. Ini dapat banyak banget, yang donut ada, kemudian yang mana, yang full foam juga ada. Untuk foamnya ini ketika saya pegang dan saya bandingkan dengan Nicek Foam, itu kan ada juga Nicek tuh jualan foam untuk earbud juga. Ini terasa lebih bagus gitu bahannya gitu ya. Kemudian selain itu, selain yang sudah kita sebutkan tadi, sebenarnya ini bukan termasuk pembelian ada di kemasan, tapi ini merupakan bisa bundling. Ini merupakan dongle namanya Devastator. Ini 4,4 to Type C atau to Type B gitu. Jadi Devastator ini kalau kita cek di websitenya, ini bundling untuk varian SMG yang ini dan juga varian yang Zen yang ini. Ini dapat bisa bundling dengan Devastator. Devastator ini build quality-nya bagus banget. Jadi untuk kabelnya sama ya dengan Zen, dengan dengan SMG, juga dengan Asura tuh mirip kabelnya. Jadi seperti ini. Tapi yang ininya tuh kokoh banget. Tuh. Dan menariknya ini dongle 4,4. Dan powernya juga kecil gini juga udah gede. Untuk ukuran dongle ini bisa mengeluarkan power 110 mW di 32 ohm. Dan ini merupakan produk bundling dengan SMG dan juga dengan Zen. Menurut saya, bahkan saya sendiri menyimpulkan dengan kualitas yang dimiliki dengan dongle ini harga dongle-nya nih kalau beli dongle-nya aja ini 20 USD atau sekitar 300 ribuan gitu ya. Karena bagus banget dongle-nya, saya menyimpulkan kalau seandainya mau beli SMG yang ini, wajib ngambil bundling dengan Devastator nih. Kenapa? Ini kan harganya 20 dolar, ya kan? Ini harganya 198 dolar. Tapi kalau seandainya kita bundling, ini jadinya 200 dolar. Jadi ini tadinya 20 dolar jadi 2 dolar gitu dihitungnya. Ini kan menarik ya. Tapi kalau dengan yang Zen ini enggak ya. Yang Zen ini kalau ini kan harganya 148 dolar, kalau dibanding dengan ini jadinya 168 dolar harga normal. Jadi kalau beli yang ini ya SMG wajib banget, kalau belum punya ya wajib banget ngambil yang ini gitu ya, ngambil bundlingnya. Jadi menarik banget ini. Jadi kecil-kecil caber light. Jadi secara umum build quality dari semuanya ini, dari SMG, kemudian dari Asura dan Zen, ini sangat memuaskan di harganya yang berada di kisaran 148 sampai 190 dolar tanpa Devastator ya. Ini sangat
acceptable dan sangat sesuai harganya. Sebagai tambahan, yang SMG ini merupakan earbud tier mid yang dikeluarkan oleh Venture Electronic. Jadi kalau di antara tiga ini kan yang paling mahal ya. Jadi kalau saya cek di website, ada yang lebih mahal dari SMG ini, harganya sampai di $590, yaitu seri Sun yang Copper Edition gitu. Itu saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman pencinta earbud yang paling digemari, yang maksudnya hangat dibicarakan di forum-forum earbud ini, yang SMG dan juga Sun Copper Edition. Oke, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu ke sound quality. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya tekankan bahwa saya pengguna IEM. Jadi, saya tuh bukan user earbud yang udah lama gitu, enggak. Jadi, baru-baru nyoba aja, maka jika ada kekeliruan dalam review earbud, saya sangat terbuka untuk koreksi yang bisa membangun dan bisa mengkoreksi saya jika ada kesalahan. Hal yang sementara ini saya simpulkan ya dari kelebihan earbud itu adalah pada sensasi sound stage-nya yang lebih luas serta minim pressure kepada telinga yang mungkin untuk IEM itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau untuk IEM pengen sound stage luas kemudian pressure ke telinga itu ringan, itu mungkin harus mengeluarkan budget yang banyak gitu. Tapi kalau untuk earbud itu ya memang sudah kelebihannya sendiri gitu ya. Cuma sound stage yang luas, kemudian suara yang relatif tidak pressure-nya itu nggak besar ke gendang telinga, itu harus dibayar dengan detail dan teknis yang sulit melampaui IEM. Kalau IEM kan memang masuk banget ke kanal telinga, dekat ke gendang telinga. Kalau ini kan nggak, masih di luar gitu. Dari ketiga earbud ini, menurut saya yang paling mudah di drive itu adalah yang SMG. Jadi kalau kita saya sendiri menggunakan DAP AK SE200, ini untuk volume listeningnya, saya biasanya kalau di SMG memakai volume listening di 65 sampai 75 dari 150. Ya, dari full volumenya kan 150. Sementara kalau di Asura yang ini, yang 3.0 FE ini, untuk mendapatkan tingkat loudness suara yang sama dengan SMG, saya harus menaikkan volumenya dari 85 sampai 95 ya, di AKSE 200. Kemudian, kalau saya menggunakan yang Zen ini, ya, untuk mendapatkan tingkatan suara yang sama dengan Asura 3.0 FE, itu saya harus sampai ke menaikkan volume sampai ke 100 dan 150 atau lebih gitu ya. Dan urutan yang tadi ini, urutan mana yang lebih mudah di drive itu juga sama dengan tingkat warmness-nya. Jadi yang paling warm itu adalah SMG, kemudian yang paling less warm atau bahkan mendekati netral itu yang Zen yang ini, ya. Dan yang pertengahan ada di yang ini, yang Asura. Oke, kita bahas untuk tiap frekuensi. Yang pertama bagian low-nya, yaitu di bagian bass. Kesimpulan saya sebagai pemula di dunia earbud, area ini lumayan sulit untuk mendapatkan kuantitas yang besar untuk earbud ya. Jadi seandainya ada seseorang yang mengatakan earbud ini memiliki bass yang besar. Statement bass besar itu untuk seukuran earbud. Jadi nggak bisa disamakan dengan IEM sama sekali. Jadi kalau seandainya di earbud sudah besar, dikatakan besar, belum tentu setara besarnya dengan di IEM. Ya. Di antara tiga earbud ini, yang memiliki bass yang besar adalah SMG ini. Ini yang paling besar. Ya. Mid bass-nya itu cukup punchy, jadi sangat bisa dinikmati. Namun intensitasnya itu berkurang pada Asura. Asura tidak sepunchy di SMG ini, jadi berkurang sedikit. Dan makin berkurang lagi pada Zen. Zen ini yang paling tipis bassnya dan kurang dalam juga, kurang nonjok juga gitu untuk kuantitasnya. Tapi untuk semua earbud ini, yang tiga ini, untuk speed dan kontrol bassnya sudah cukup bagus semuanya. Jadi nggak ada itu bleber-bleber tuh, nggak ada sama sekali. Kemudian untuk mid, nah ini lagi-lagi polanya sama ya. Untuk area mid ini SMG yang paling memiliki detail dan resolusi yang bagus. Jadi vokal male dan female-nya itu maju dengan sentuhan sweet yang nikmat banget. Jadi
saya bisa katakan bahwa SMG ini merupakan earbud mid-centris dan cocok banget untuk vokalan. Jadi selain vokalnya bagus, sweet, kemudian intimate gitu ya. Jadi untuk mendengarkan kayak pengen dapat suara yang breathy itu bisa gitu. Terus kayak kecap bibir itu terdengar lumayan jelas. Instrumen-instrumen juga terdengar detail dan hal ini bisa saya katakan spesial untuk seukuran earbud. Jadi antara baik instrumen pukul, petik maupun tiup sangat bisa dinikmati. Kalau saya, ini kan harganya di 200 dolaran ya. Kalau saya bandingkan dengan yang pernah saya coba juga, misalkan A Full Polar Night, saya lebih suka yang ini. Jadi detailnya itu lebih dapat. Jadi untuk ukuran detail, ini spesial banget. Jadi kan earbud itu kan detailnya kurang. Tapi SMG itu bisa ngasih detail yang ya mendekati ayam lah menurut saya. Jadi ini mantap banget. Sweetness dan detail pada area mid di SMG ini juga masih terasa ya di Ashura ini, cuma dengan intensitas yang lebih tipis lagi. Jadi lebih tingkatannya itu sudah lebih rendah sedikit ya. Jadi ini masih dapat sweetness-nya masih dapat, kemudian detail-detail di area mid, instrumen segala macam juga masih dapat di Ashura, cuma tingkatannya sudah lebih bawah dibandingkan dengan SMG. Sementara untuk di Zen ini untuk vokalnya nih kayak apa ya, kurang emosinya kurang dapat juga. Kemudian terasa vokalnya lebih mundur juga dibandingkan dua yang lain. Tapi untuk tingkatan detail itu mirip dengan Ashura, tapi tidak sampai menyamai dengan yang ini, yang SMG, karena memang harga juga yang paling mahal gitu ya. Bagaimana untuk treble? Seluruh treble di 3 earbud ini safe dan cenderung roll off. Sebenarnya untuk ekstensi masih bisa kita dapatkan pada SMG. Ini masih bisa kita dapatkan di SMG. Pada area low treble misalkan atau mid treble itu masih bisa tuh, masih dapat, dan saya suka ya. Jadi crash cymbal-nya masih kita dapatkan dengan decay yang ya nggak panjang juga sih, jadi pendek. Tapi kalau misalkan pengen cari yang airy itu nggak dapat gitu ya. Jadi untuk upper treble-nya memang nggak ada di sini. Apalagi yang ini. Yang ini lebih roll off lagi. Jadi untuk treble-nya juga smooth banget atau bahkan terkesan roll off. Jadi yang saya katakan roll off itu di bagian sini. Jadi antara Ashura dan juga Zen itu. Jadi dari semua penilaian tadi, SMG ini superior ya. Yang ini superior dibandingkan yang dua yang Ashura maupun yang Zen. Namun ada satu kekurangan yang dimiliki SMG. Jadi sound stage-nya itu untuk ukuran earbud ini tergolong sempit. Untuk ukuran earbud ya, bukan IM. Kalau dibandingkan dengan IM ya ini luas gitu. Biasanya kan earbud luasnya, ini nggak seluas itu. Tapi dibayarnya, meskipun soundset-nya tidak seluas itu, dibayar dengan detail dan juga detail dan juga resolusi, kemudian wake note-nya itu melebihi earbud yang dua tadi gitu ya. Jadi jika teman-teman cenderung menyukai vokal intimate, bisa beli langsung yang ini, yang SMG di webnya. Soalnya kalau di sini kayaknya saya nggak tahu ya marketplace yang jual SMG itu di mana. Namun jika teman-teman menyukai tipe suara yang luas gitu ya, yang lebih nyantai lagi, ya ambil yang Zen ini gitu. Tapi kalau pengen dapat tengah-tengah, jadi nggak suka yang agak sempit di SMG ini gitu ya, pengen yang agak luasan tapi pengen dapat detail-detail yang dapat sweetness juga yang ada di mana di SMG ini, silahkan ambil yang ini, yang Ashura 3.0 FE gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review 3 earbud ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.